Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tableau untuk showing the relationship between numerical value, kemudian mapping data geographically, kemudian viewing specific values dengan melakukan cross tabulation. Di showing the relationship between numerical value, kita biasanya menggunakan scatter plot untuk menggambarkan korelasi atau relasi antar dua data kuantitatif gitu atau numerik. Jadi nanti ada variabel X, itu dia mewakili data kuantitatif pertama, variabel Y mewakili data kuantitatif kedua. Kemudian ketika kita menemui adanya outlier di dalam tableau, maka kita bisa melakukan salah satu dari dua hal ini. Pertama, kita bisa melakukan exclude the outliers from your view. Kita exclude, kita tidak tampilkan outliernya. Atau kedua, call out the outliers using an annotation. Ini maksudnya menandai bahwa titik itu memang sebagai outlier menggunakan annotation. Kemudian praktisnya kalian bisa buka tableau, kemudian menggunakan data sampel store seperti biasa. Silakan buka tableau dan gunakan data sampel store. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tableau untuk showing the relationship between numerical values, kemudian mapping data geographically, dan juga viewing specific values. Kali ini hanya dengan melakukan cross tabulation. Ketika kita belajar showing the relationship between numerical value, maka yang biasa kita gambarkan adalah scatter plot. Ya, jadi kita akan melakukan scatter plot untuk menunjukkan relasi atau korelasi antar variabel kuantitatif atau numerik. Ini nanti sumbu X itu akan menunjukkan data kuantitatif pertama, sumbu Y akan menunjukkan data kuantitatif kedua. Kemudian, ketika nanti data Anda punya outlier, maka tableau punya dua pilihan untuk memperlakukan outlier. Yang pertama, exclude the outliers from your view, artinya kita tidak menampilkan outlier kita di dalam visualisasi. Kemudian yang kedua adalah call out the outliers in using an annotation, artinya outliernya tetap ditampilkan, tapi kita tandai dengan annotation. Oke, untuk latihan, silakan buka tableau-nya. Data yang kita gunakan masih sample of store. Silakan dibuka sample of store. Oke, perhatikan bahwa di dalam data sample of store yang dicatat adalah untuk setiap baris yang dicatat itu adalah transaksi. Sehingga dalam satu baris, misalkan ada profit, ini ada profit dan ada juga sales untuk satu kali transaksi. Jadi satuannya adalah transaksi, teman-teman. Nah, kita go to sheet 1. Ingat, untuk showing relation, menggunakan scatter plot, kita butuh dua variabel kuantitatif yang kita ambil dari measure. Sehingga di sini saya ambil profit dan juga sales. Secara otomatis, tableau menggambarkan scatter plot untuk dua
data numerik atau measure itu sebagai satu titik seperti ini. Karena apa? Karena dia menggunakan agregat. Agregatnya adalah sum dari profit. Ini titik ini adalah titik sum profit, jumlah dari profit banding dengan jumlah dari penjualan. Jadi ada hanya satu titik saja. Nah, bagaimana jika kita menginginkan titiknya adalah transaksi? Maka kalian harus mencari mana sih yang mendefinisikan satu kali transaksi. Nah, untuk saat ini, misalkan saya ingin customer name, walaupun itu nanti jadi agregat, silakan customer name-nya drag ke field. Nah, ini tetap akan menjadi agregat, teman-teman. Artinya adalah satu customer, misalkan di sini Nina Hurnikeli, dia bisa melakukan beberapa kali transaksi. Sehingga titik ini seharusnya juga merupakan agregat. Jumlahan dari profit dan jumlahan dari sales oleh customer atas nama Nina Hurni. Jika kalian menginginkan dalam setiap transaksi, maka kalian bisa menggunakan apa sih kode unik yang mendefinisikan satu transaksi dalam dataset kamu. Oke, contohnya ini. Ini adalah scatter plot untuk sebaran setiap customer ketika mereka belanja di store. Misalkan customer yang menyumbangkan profit tertinggi, berarti sumbu Y-nya adalah profit. Kita cek dari profit yang tertinggi, titik yang tertinggi adalah ini, Andrea Shaw. Sementara customer yang menyumbangkan profit rendah atau customer yang menyumbang kerugian terbesar adalah, kita lihat dalam garis profit ini yang paling bawah adalah Dean Solomon. Kemudian customer yang pembeliannya itu paling besar, dia ada di sebelah yang paling kanan, Gordon Brand, gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan scatter dari setiap customer, dan setiap customer titiknya itu adalah agregat dari profit dan juga sales. Jadi bukan hanya satu transaksi. Kemudian tadi kalau misalkan kita ketemu outlier, kita bisa dua pilihan. Yang misalkan ini adalah outlier, maka pilihan kita adalah exclude. Teman-teman bisa klik exclude tadi, exclude, atau bisa menggunakan annotate. Ini kalau misalkan kita exclude, maka yang Gordon tadi dia tidak akan tampil. Saya kembalikan lagi. Kalau misalkan mau kita annotate ini sebagai outlier, maka klik kanan, bukan hanya diklik, tapi klik kanan, kemudian annotate, mark. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan apapun. Misalkan kita mau hapus ini profit sale-nya, kita akan hapus. Kemudian kita akan tandai ini outlier yang namanya adalah siapa gitu ya. Oke. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini yang dimaksud dengan annotation. Jadi annotation-nya menunjukkan bahwa memang dia adalah outlier. Oke, teman-teman juga bisa drag customer segment to color untuk mempercantik tampilan seperti ini, sehingga kita akan tahu seorang customer itu dia segmennya apa. Misalkan tadi yang paling banyak melakukan pembelian adalah Gordon Brand, warnanya orange, berarti dia dari corporate. Tapi kalau yang paling tinggi menghasilkan keuntungan, itu kalau kita lihat di sini warnanya hijau gitu ya, hijau kebiruan, adalah dari kategori atau dari segmen small business. Tuh. Oke, selanjutnya adalah mapping data geographically. Mapping in Tableau, in data pane, under dimension, select a field with globe icon. Jadi apa data-data yang dia mengandung unsur geografis itu akan dinyatakan dalam bentuk
icon globe. Ya, dia akan terkandung misalkan longitude sama latitude. Jadi bentuknya globe. Kemudian ini adalah navigation dan selection untuk map. Kemudian teman-teman bisa praktis menggunakan ini. Kita akan coba menggunakan ini. From dimension, drop state area code in detail on the mark card. Kita nggak ada area code, jadi kita gunakan aja state. Ini tadi kita adalah relation. Dapat sheet baru. Pakai state aja teman-teman. Kalau nanti di sini dia belum muncul titik-titik, maka teman-teman bisa melakukan edit location di map, kemudian edit location. Nah, pastikan bahwa country atau region-nya adalah United States, bukan Indonesia. Kemudian di OK. Sales size, profit color. Kita drag sales ke size, profit ke color. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini agak kecil-kecil gitu ya teman-teman. Di sini di bagian size ini teman-teman bisa membuat lingkaran-lingkaran itu menjadi lebih besar sehingga lebih mudah dikenali. Kita bisa lakukan dengan klik size, kemudian kita slide ke sini agar lingkar-lingkarannya itu lebih terlihat besar. Nah ini. Kemudian untuk mengganti background, teman-teman bisa melalui map, background maps. Teman-teman bisa misalkan contoh diganti ke normal. Untuk langkah selanjutnya, sebenarnya kita hanya create filter, kemudian hanya mengcustomize color, kemudian menggunakan background tadi sudah, kemudian filter slider ini juga sebenarnya Anda sudah bisa, teman-teman harusnya sudah bisa. Jadi kita hanya menambahkan filter, misalkan region, kita drag ke filter, select all, oke. Berarti nanti kita show dulu, show filter. Misalkan kita ambil East and South. Nah, ini adalah hasil negara-negara bagian yang berada di region East and South. Kemudian kalau teman-teman mau mengubah lingkarannya ini, warnanya, teman-teman bisa ke edit color, kemudian bisa ditambahkan border. Kalau misalkan ini warnanya oranye, kalau misalkan tidak ada border kan agak tidak terlalu terlihat gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan border misalkan hitam sehingga seperti ini, atau bisa menambahkan lingkaran halo. Lingkaran halo itu seperti pendaran gitu ya, berpendar. Misalkan pendarannya warna kuning gitu. Nah ini bagaimana teman-teman melakukan pemetaan. Kemudian ini saya select all dulu. Kemudian kita rename. Ini kita rename mapping. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat suatu mapping, tapi di dalam mapping tersebut ada grup gitu ya. Kita akan buat negara bagian yang berawalan huruf NE. Jadi kita buat grupnya dulu aja. Teman-teman sebenarnya bisa memilih mau membuat mappingnya dulu, kemudian kita seleksi, atau membuat grupnya dulu. Yang saya lakukan ini adalah membuat grupnya terlebih dahulu.
Jadi ini di state, kemudian create group. Kita rename dulu, nama grupnya adalah group state NA. Group state NA. Di sini ada find, teman-teman bisa expand dulu find-nya. Kemudian ini kita tuliskan NA, dan di sini kita pilih yang start with, karena berawalan huruf NA, NE. Kita find all, ternyata ada Nebraska, Nevada, dan seterusnya, kita klik group. Nah, silakan di rename, misalkan state NA. Ini. Kemudian yang lainnya kita masukkan grup other, sehingga di sini include other-nya dicentang. Ada dua grup ya, state NA dan other. Kita oke-kan. Kemudian kita buat terlebih dahulu state atau provinsinya, mappingnya. Bisa masuk ke detail. Kemudian saya ingin menggunakan profit untuk measure-nya. Profit. Kemudian kita change menggunakan field map di show me. Kita pilih map field map. Kalau teman-teman ingin mengubah warna, silakan diubah. Silakan di sini color-nya, kita edit color. Pakai red, blue, red, green, ini. Oke. Seperti ini, jadi yang semu merah itu dia menunjukkan adanya kerugian. Semakin hijau dia berarti semakin untung. Kemudian teman-teman bisa group state-nya, tadi kita melakukan grouping, group state-nya bisa di double klik, dia akan muncul di details. Kalau ini mau kita masukkan untuk sebagai pembeda warna, berarti group state-nya harus masukkan ke color. Kita ubah menjadi field map ya, hati-hati. Group state ke color. Nih. Jadi ada negara-negara bagian ini yang dia pada state yang state NA, berawalan huruf NA. Kalau misalkan mau diisi tadi yang profit, lagi-lagi kalau profitnya keluar, seperti punya saya, kita masukkan ke detail juga bisa. Jadi dia akan muncul di detail seperti ini. Ada tambahan detail. Kemudian, ini kan sebenarnya dia masih terpisah negara bagian. Jadi kalau kita lihat, ini group state-nya other, tapi tetap ada state atau province-nya. Ini state atau province, masih ada. Jika emang ingin menghilangkan yang state atau province-nya, artinya kita hanya memvisualisasikan untuk negara bagian yang beralaman NE dan negara bagian yang bukan, maka bagian state atau province itu dihilangkan. Nah, seperti ini, sehingga nanti yang ditunjukkan hanya ada dua grup. Yang pertama berawalan NE, yang kedua adalah sebaliknya. Kemudian teman-teman bisa add labels. Add label untuk nama grupnya. Bisa diambil dari sini, add labelnya. Sehingga muncul di sini yang biru adalah state NE, yang abu-abu adalah other. Bisa juga ditambahkan profit, sehingga muncul profitnya seperti ini. Jadi state NE itu menghasilkan profit sekitar 189.259 jumlahan totalnya. Jadi yang biru-biru, walaupun ini namanya di tengah ya, tapi ini maksudnya adalah yang biru-biru ini. Kemudian yang abu-abu, selain itu mereka menghasilkan 1.123 sekian-sekian. Ini kita sebut dengan mapping group. Mapping group. Oke, selanjutnya kita belajar untuk yang, nah ini seperti tadi ya. Kita selanjutnya belajar untuk yang viewing specific value, tapi kali ini kita hanya akan menggunakan creating cross tab.
Ya, kita hanya akan membuat cross tab seperti ini. Ya, jadi di sini di row ini ada furniture, ada profit sama sales. Di custom di kolom ada customer segment. Jadi kita balik lagi ke Tableau, kita bikin sheet baru. Di kolom ada customer segment masuk kolom, kemudian di rows ada produk kategori. Nah, ini ada juga di sini profit sama sales. Masukkan satu persatu, teman-teman. Kita masuk double klik profit. Nah, ini akan muncul profitnya. Kemudian untuk yang kedua, kita drag and drop, masukkan ke dalam fieldnya seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul profit and sales. Nah, untuk menambahkan grand total, teman-teman bisa menjumlahkan ke bawah berdasarkan kolom atau menjumlahkan ke baris berdasarkan baris. Kita bisa pakai analisis, kemudian total, misalkan show row grand total, berarti dia akan menjumlahkan di baris grand total. Hati-hati, ini pajaknya. Yang ini pajaknya berarti adalah keuntungan profit untuk furniture, totalnya adalah 177 sekian-sekian. Misalkan ini sales untuk teknologi, dia adalah 3.514 sekian. Kalau ingin ditambahkan yang ini kolom ke bawah, diklik aja. Nah, ini sudah dibedakan menjadi profit dan sales. Jadi tidak jumlahkan semena-mena kemudian dijumlahkan total, teman-teman. Tapi jumlahnya adalah by kategori. Jadi ini adalah keuntungan, ini keuntungan dari segmen customer. Sementara bawahnya adalah penjualan dari segmen customer. Artinya gini, kalau satu barang itu harganya 10.000, ya berarti salesnya itu 10.000. Dari harga 10.000 itu misalkan profitnya 2.000, berarti nanti profit 2.000. Sehingga wajar jika profit ini lebih kecil daripada sales. Ya, ini kan lebih kecil, teman-teman. Oke, silakan ini di rename menjadi cross tab. Dari 4 visualisasi tadi, showing relation, ini tadi kita annotate gitu ya. Silakan tadi annotate-nya gimana, annotate, mark, ini outlier. Kemudian ada mapping dengan menggunakan grup, ada juga cross tab. Masing-masing silakan untuk di screen capture, kemudian masukkan ke dalam Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF dan upload ke dalam Google Classroom. Terima kasih untuk visualisasi tabel kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.